nanti mentang-mentang ada hadis setiap malam ganjil, malam genap nyuri pula dia. Malam genap maling pula dia. Malam ganjil baru, ya Allah ampuni dosaku karena semalam aku habis maling. Repot juga kita. Nanti akhir-akhir Ramadan juga 20 awal sampai tengah biasa saja. Begitu nanti 10 akhir Ramadan baru dia ibadahnya kencang. Ini juga nggak betul juga. Jadi harus seimbang. Kalau bisa dari awal sampai akhir tetap istiqomah. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Adapun tema yang diberikan kepada saya oleh panitia salat tarawih adalah tentang macam-macam orang yang celaka. Yang pertama adalah orang yang celaka itu kata Rasulullah dalam hadisnya Rasul, raghima anfu rajulin adraka alaihi Ramadan falam yughfar. Ini sahabat sampai heran. Karena lagi duduk seperti ini, Rasul tidak pernah lisannya bicara kasar, selalu lembut sekali bicaranya. Tiba-tiba Rasul mengatakan ini. Semua sahabat sampai terkejut. Apa kata Rasul? Celakalah orang. Celakalah orang. Wah, Rasul, kok kasar kali engkau bicara tentang celaka itu? Siapa orang yang celaka itu Rasulullah? Ternyata Rasul bilang, orang yang celaka itu adalah adraka alaihi Ramadan falam yughfarlah. Orang yang masuk di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, sholat dia, puasa dia, sedekah dia, tapi tidak kunjung dapat ampunan dari Allah. Hati-hati. Jadi jangan bangga, Ustadz, saya tahun ini sedekahnya ya 100 miliar untuk Ramadan. Oh, Masya Allah, 100 miliar sedekah. Sholat saya, wah nggak ada yang bisa ngalahin. Satu malam bisa 1000 rakaat. Tapi belum tentu loh itu. Tidak ada jaminan orang tersebut puasanya, amalnya bisa diterima Allah. Karena puasa ini ana ajzibi. Puasa ini beda, nggak kayak ibadah yang lain. Puasa itu langsung Allah yang menilai. Allah yang langsung nilai puasa kita itu. Jadi akhirnya ya, makanya ada dalam surah As-Sajdah ayat 12, idil mujrimina nakisu inda rabbihim. Ya kan, kemudian ada lagi ayat dalam surah Yasin itu wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kalau di Sajdah pakainya mujrimin. Kalau di Yasin pakainya mujrimun. Nah, itu arti mujrimin dan mujrimun itu ini, Pak. Ini saya jelaskan secara tafsirnya nih. Kalau tafsir beberapa mufassirin mengatakan, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ya, kemudian tafsirnya Buya Hamka itu menarik sekali. Beliau itu menerjemahkan atau menafsirkan mujrimin itu adalah orang yang nanti di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini pede. Datang ke Allah itu pede sekali ketika dia mau diadili. Karena apa? Karena dia mengaku bahwa amalnya banyak waktu di dunia, puasanya banyak, sholatnya banyak. Tapi ketika diadili, Allah panggil ihsanul khulqi, contoh saya. Ihsanul khulqi sini kau. Ya siap ya Allah. Sekarang gini, kamu hidup 70 tahun ya waktu di dunia. Iya ya Allah, betul 70 tahun. Tapi selama 70 tahun kok kau nggak ada puasanya nih? Kau nggak pernah puasa, kau nggak pernah sholat tarawih. Ya Allah ya Rabb, jangankan puasa, wong saya setiap tarawih itu ceramah terus ya Allah. Gimana ceritanya? Misal contoh ini, saya protes sama Allah. Aduh, jangan-jangan malaikat Raqib Atid ketiduran waktu itu ya Allah. Malaikat disalahin. Astagfirullahaladzim, ini orang benar-benar keterlaluan. Kamu mau tahu kenapa puasamu tidak tercatat, sholatmu tidak tercatat, semua ibadahmu tidak tercatat ini waktu di Ramadan? Ya, akhirnya dijawab. Karena puasa Ramadan itu terbagi dua unsur. Ada yang disebut dengan al-muhbitat, ada yang disebut dengan al-mubtilah. Itu dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah al-muhbitat. Apa maksud al-muhbitat dalam ilmu fikih? Adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa, tapi tidak disebabkan karena dia minum dan makan. Jadi gimana ya? Tetap dia puasa, nahan haus, nahan lapar, tapi nggak ada nilai ibadah di hadapan Allah. Akhirnya saya protes, ya Allah kenapa bisa begitu ya Rabb?
Oke, kau memang puasa, kau memang menahan haus dan lapar waktu itu. Tapi mohon maaf, mulutmu itu nggak bisa kau tahan. Jadi mulutmu itu selalu menamimah, menggibah, bohong. Kau munafik. Kau nggak bisa jaga matamu. Wah, kau puasa tapi matamu tetap nonton film jorok, tetap melihat yang enggak-enggak. Tanganmu tetap kau buat maling. Kau puasa tapi kau maling. Gimana ceritanya? Itu yang menyebabkan puasamu tidak tercatat. Jangan sampai puasa kita ini hanya dapat haus dan lapar. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Itu dia. Nah, celakalah orang-orang yang seperti itu tadi. Bahaya. Yang pertama, celakalah orang yang puasa tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi jangan sibuk mikir, ini udah nggak makan, nggak minum, puasa saya diterima. Jangan sampai. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 28. Surah Al-Furqan ayat 28 bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Jadi ada orang yang baru meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ternyata dia di dalam kubur menyesal, bilang celakalah aku, celakalah aku, celakalah aku. Kenapa celaka orang ini? Lam attakhiz fulanan khalila. Karena waktu dia hidup di dunia, dia tahu punya teman orang baik, dia tahu punya teman orang soleh, alim, ahli ibadah, tapi tidak dia jadikan sebagai sahabat. Ini. Jadi ketika kita sudah punya teman orang baik, orang soleh, tolong naikkan statusnya, jangan hanya sekedar teman, tapi jadikan sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu kata Rasulullah dapat memberikan syafaat. Jadi syafaat itu ada 3. Ada syafaat dari Allah yang disebut dengan rahmat. Yang kedua ada syafaat dari Nabi. Yang ketiga ada syafaat dari sahabat. Mana dalilnya? Rasul bilang istakthiru minal asdiqa fa innahu ya'ti syafa'ah. Banyakin olehmu sahabat karena sesungguhnya dia akan memberikan syafaat. Contoh, ketika saya mau dilempar ke neraka, ya Allah, apa nggak ada lagi yang lain yang bisa dilihat dari sisi saya ya Allah? Apakah saya harus masuk ke dalam neraka sekarang juga? Allah bilang, Rasul mau kasih syafaat nggak buat orang ini? Kalau enggak, saya campakkan dia. Oh enggak, kata Rasulullah. Akhirnya Allah bilang, kau punya kawan nggak? Kau punya sahabat nggak waktu di dunia? Mana sahabatmu itu? Akhirnya sahabat saya tadi datang berbondong-bondong. Ya Allah, saya bersaksi kalau dulu saya pernah sholat bersama-sama dia. Dulu saya pernah jadi pengurus Masjid Al-Muhajirin Selipi bersama-sama dia. Dulu saya pernah puasa bareng, sholat bareng, ngaji bareng. Betul kau? Kau nggak bohong kau? Betul, aku sama-sama dia ya Allah. Sudahlah. Akhirnya dapat syafaat. Alhamdulillah. Jadi yang celaka adalah orang yang tidak punya sahabat. Dan sahabat dalam tanda kutip, sahabat orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kemudian selanjutnya yang terakhir, walaupun banyak sekali, tapi yang terakhir kita tutup dengan surah Al-Ahzab ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Pada hari itu orang-orang wajahnya akan dibolak-balikkan di dalam neraka. Kemudian mereka bilang, celakalah kami, celakalah kami. Kenapa kau celaka? Ya laitana, karena kami tidak taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian dan mereka berkata, wa qalu rabbana, dan mereka bilang, ya Allah ya Tuhan kami, karena kami waktu di dunia taatnya tidak kepada Allah dan Rasul, tetapi kami taatnya kepada bos-bos kami, kepada direktur-direktur kami, kepada atasan-atasan kami, kepada presiden-presiden kami, dan kami lebih takut kepada mereka daripada Allah dan Rasul. Banyak.
takut dipecat sama bos. Nah, kau besok kalau tiap hari kau sholat zuhur tepat waktu terus, saya pecat kau. Karena gara-gara kau sholat zuhur tepat waktu, pekerjaanmu terbengkalai. Akhirnya apa? Zuhurnya jam 2, menyelesaikan dulu kerjaan di kantor. Ya Allah, bayangkan Pak, bagaimana sahabat Sya'ban radhiyallahu an, sahabatnya Rasulullah itu yang rumahnya kurang lebih 40 km dari rumahnya sampai ke Masjid Nabawi. Kalau dari sini kurang lebih kemana tuh Pak? 40 km dari sini kemana tuh kira-kira? Ya, Bogor lah ya, Bogor 40 km. Oh 70 ya? Cibino ya, 40 km Pak. Sahabat Sya'ban jalan kaki 40 km sampai ke Masjid Nabawi. Ya, itu tahu nggak Pak? Udah jalan kaki, ternyata sahabat-sahabat orang yang pertama hadir di masjid. Kalau kita kalau mau umrah apa bilangnya sama orang travel? Pak Ji, ada nggak masjid yang kepleset nyampe ke Mekah? Ya Allah, pengen yang dekat. Ini sahabat-sahabat Jawa 40 km Pak. Bayangin, tak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sekalinya meninggalkan sholat jamaah karena meninggal dunia. Kalau kita meninggalkan jamaah karena apa? Karena takut ketinggalan dunia. Ya, karena takut ketinggalan dunia. Nauzubillah summa yazbillah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 20.09, takut nanti panitia repot pula ya. Jadi banyak lagi sebetulnya, ada 7. Ada 7 yang dalam catatan saya ini Allah mengatakan dalam Al-Quran ada 7 macam orang yang celaka. Tapi tadi sudah kita bahas kurang lebih 3. Ada 1/4 lagi lah ya. Mudah-mudahan insyaAllah nanti kita bisa ketemu lagi karena waktunya singkat. Ini saya dikasih waktu yang sedikit saja. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan isinya yang banyak, tapi bagaimana yang sedikit ini bisa kita amalkan insyaAllah, karena itulah yang paling penting. Mohon maaf sekali lagi jika banyak kesalahan lahir dan batin. Selamat menjalankan puasa Ramadan dan bisa sehat panjang umur sampai nanti hari raya Idul Fitri. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasr minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.